Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baiknya pada kali ini kami akan coba untuk tanya jawab tentang masalah beberapa hal yang pokok atau yang penting untuk kita baca. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Mahdi TV sebagai jalur untuk bisa menyalurkannya. Apa ada doa khusus untuk dibaca pada bulan Safar ini, lebih khusus pada hari Rabu Bontong atau Rabu terakhir bulan Safar, agar terhindar dari berbagai macam bala atau penyakit? Mohon dijelaskan, mudah-mudahan kami bisa amalkan. Sebagai jawaban dalam masa ini, kami dari pembina untuk bisa dilaksanakan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan gitu. Tentunya sebagai jawaban, hari yang paling sulit dalam satu tahun adalah Rabu terakhir pada bulan Safar, sebab pada hari tersebut ya tempat turunnya bala atau penyakit untuk satu tahun sebanyak tidak kurang dari 320.000 penyakit. Maka kita dianjurkan untuk rajin berdoa, lebih-lebih pada Rabu terakhir ini untuk bisa menolaknya. Firman Allah, ud'uni astajib lakum. Allah menganjurkan untuk kita bisa berdoa. Berdoalah kepadaku, pasti aku menerima kalian, doa kalian. Para ulama dalam kitabnya menjelaskan, terutama dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, menjelaskan solusi ya, yang dianjurkan oleh para ulama, yaitu satu, kalau bisa lamun ini ya salat 4 rakaat pada hari tersebut dengan cara solat 4 rakaat, tentunya setiap 2 rakaat 1 kali salam. Tentunya di sini 2 kali salam ya pada setiap rakaat, baca setelah Fatihah surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Tidak tahu nama surat Al-Kautsar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca 17 kali, kemudian ditambah dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ditambah lagi dengan surat Mu'awwizatain. Mu'awwizatain ini maksudnya surat ya itu Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin nas, dibaca sekali-sekali. Ya. Jadi dalam satu rakaat, baik rakaat pertama, 2, 3 dan keempat itu dibaca. Ya, rakaat pertama dibaca 17 kali, ditambah keluar 5 kali, ditambah dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Nah, jadi 4 rakaat itu caranya dibaca. Setelah itu baru berdoa. Insyaallah bisa terhindar dalam 1 tahun. Kemudian solusi kedua, ada solat 6 rakaat dengan kaifiat membaca setelah Fatihah ayat kursi pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Jadi rakaat pertama, kedua ya, di rakaat pertama surat atau ayat Al-Kursi, rakaat kedua surat Ikhlas. Ya, itu selama ya yang banyaknya 6 rakaat gitu, banyaknya 6 rakaat. Ya, rakaat pertama, saya ulangi lagi, rakaat pertama jadi ayatnya setelah Fatihah ayat kursi sekali, rakaat kedua surat Ikhlas, begitu selanjutnya rakaat pertama, kedua tetap membaca surat ayat kursi dan surat Ikhlas. Itu teknis yang kedua, baru berdoa. Kemudian
bisa juga dengan teknis yang ketiga, mengajak masyarakat untuk berdoa bersama membaca surat Yasin dengan kaifiat ya, pada Yasin itu dibaca salamun qawlan mir rabbir rahimnya dibaca ya sebanyak 313 kali dan baru dilanjutkan sampai selesai. Ini kalau secara berjamaah. Demikian disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Sudur. Kemudian berdoa ya dengan doa yang sering dibaca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati awdal mamat wa alim tasliman katsira. Doa ini sangat penting ya, kita mohon kepada Allah untuk bisa lulus dari semua macam malapetaka, segala hajat kita disampaikan, kemudian kita bersih dari semua macam kesalahan dan dosa, terangkat derajat kita si Allah, disampaikan semua tujuan-tujuan dari semua macam kebaikan, baik di saat kita masih hidup dan setelah kita mati. Nah ini jadi doa ini yang perlu dibaca setelah surat Yasin. Atau dengan banyak kita pakai kaifiat Sayyid Muhammad Alawi dalam kitab beliau yaitu Abwaabul Faraj menjelaskan untuk menolak bala baca saja Yasin 7 kali. Yasin, 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 Yasin. Kemudian wal Qur'anil Hakim dan seterusnya sampai kepada kalimat atau ayat zalika takdirul azizil alim, baca 14 kali. Zalika takdirul azizil alim, zalika takdirul azizil alim, baca 14 kali. Kemudian sampai kepada salamun qawlan mir rabbir rahim, baca 16 kali sampai 313. Ya. Jadi kalau mampu dibaca 16 kali sampai 313. Kemudian setelah sampai ayat awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala. Baca 3 kali tempatnya berniat. Bala. Di sana tempat letakkan niat. Fokuskan niat untuk menolak bala atau hal-hal yang lain, insyaallah akan terhindar dari malapetaka yang ada. Ya, baru lanjutkan awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yahluka mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amru idza arada syai'an an yaqula kum fayakun. Itu dilanjutkan. Ini adalah cara-cara untuk menolak bala pada Rebo terakhir itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita mau lihat di beberapa referensi, ya di beberapa referensi yang terutama yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain, maka disebutkan untuk menolak penyakit maka perlu diamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, itu dibaca 10 kali setelah subuh. 10 kali setelah subuh. Ada beberapa faedah yang disebutkan, ya sabda Nabi besar Muhammad SAW, siapa sahabat yang membaca pada waktu subuh, yaitu yang tadi yang saya sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim, kharaja min zunubihi ka yauma waladatu ummuhu, terhapus dosanya seperti di saat di waktu dilahirkan oleh ibu. Kedua faedahnya, wa yadfa'u an usnaini wa sab'ina baba minal bala adnahal juzam wal baras, terhindar dari 72 pintu penyakit, ya 72 pintu macam penyakit. 3 kelebihannya, wa yuwakkilullahu alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail, Allah mengirim 1000 malaikat yang memintakan ampun sampai malam hari.
Ya, itu nilai Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian juga yang keempat faedahnya, wa kana azam ajran mimman hajja sab'ina hajjatan wa tamara sab'ina umratan mutaqallibatan ba'da hajjatil Islam. Membacanya ya lebih besar pahalanya dari 70 kali haji dan umrah yang sunat. Itu kelebihan baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kelima, wa hiya ruqayyatu min isnaini wa sab'ina da'an, ya menjadi jejampi atau ruqayyah 72 macam penyakit. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Barakah fil Fadli Sa'i wal Harakah pada halaman 572. Keenam, ya, akhrajal mustaghfiri an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qul iza asbahta salasan wa iza amsayta salasan bismillahirrahmanirrahim, ya, la haula wala quwwata illa billahil azim, fa inna shifaa'un min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham, akhrajahul Hakim. Ya, jadi Al-Mustaghfiri mengeluarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau bersabda, bacalah 3 kali pada pagi dan sore hari Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil azim, maka sungguhnya dia adalah obat dari 99 penyakit, paling ringan adalah galau. Hadis riwayat Al-Hakim, ya. Kemudian yang ketujuh kelebihannya, fa innallaha yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala wa lam yazkur salasan, akhrajahu ad-Dailami. Allah mengusir menurut kehendaknya apa saja yang dikehendaki oleh Allah, ya, dari berbagai macam penyakit, dan tidak disebut dibaca 3 kali, tidak, ya, pokoknya dibaca, maka dia akan menghilangkan menurut kehendak Allah dari berbagai macam penyakit. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kedelapan, warawa bin Sini an Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Riwayat Ibnu Sini dan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu bersabda kepadanya, apabila terjadi keadaan sulit, buruk, dilema, jalan buntu atau kebuntuan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, ini insyaallah dengan sebab ini akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Demikian dalam kitab Riyadul Jannah halaman 297 oleh Imam Al-Allamah Yusuf An-Nabahani. Mudah-mudahan jawaban itu semuanya bisa kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kami, ya Rabbal alamin. Demikian.